Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian di hari ini? Tentu kami berharap kalian berada dalam kondisi sehat walafiat. Baik, mari kita awali untuk pembelajaran di hari ini. Terlebih dahulu kita mengucapkan puji syukur, kemudian marilah kita baca dengan lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi yang terbaru, yaitu amal soleh dan baik sangka. Ini materi ketiga yang harus kita pelajari, dan nanti pada materi ini hanya dipelajari dalam 1 minggu ini, kemudian minggu depan insya Allah kita akan adakan penilaian harian. Mengingat waktu dalam 1 semester ini sangat padat, maka harus demikian, mohon untuk bisa dimaklumi. Baik, untuk materi kali ini kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu tentang memahami makna perilaku, gemar beramal soleh dan berbaik sangka. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi atau nanti tujuan pembelajarannya, tentu kalian dapat menjelaskan pengertian beramal soleh, dalil, contoh, kemudian manfaat dari beramal soleh. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian dapat menjelaskan pengertian dalil dan contoh, kemudian manfaat dari berbaik sangka. Bagaimana itu? Mari kita pelajari bersama. Amal soleh ini adalah segala perbuatan yang bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain, namun harus sesuai dengan akal rasional, kemudian harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini jadi amal soleh ini harus sesuai dengan akal, bahwa itu adalah perbuatan yang baik, kemudian berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Karena kita orang Islam, maka harus berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian amal soleh ini adalah lawan dari amal yang buruk atau amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat. Kalau tadi amal soleh itu amal yang mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan. Kalau amal sayyi'ah ini adalah amal yang mendatangkan mudarat, mendatangkan bahaya, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain. Nah, yang perlu kita sadari ternyata keimanan yang sudah kita miliki ini tanpa diikuti dengan amal soleh maka tidak akan ada artinya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika amal soleh dilakukan tapi tanpa didasari dengan iman yang benar, tanpa didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak, kemudian yang ketiga, syarat amal soleh itu ada beberapa. Ada 3. Yang pertama, harus mengetahui ilmunya. Jadi kita melakukan suatu amal perbuatan itu harus tahu ilmunya, jangan asal-asalan kita mengerjakan kebaikan atau amalan. Kemudian yang kedua, amal soleh itu akan diterima nantinya karena ikhlas, niat yang ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan ingin mendapatkan uang atau apapun. Intinya ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketiga, harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ini yang utama. Kemudian yang selanjutnya ada beberapa pembagian tentang amal soleh. Nah, amal soleh ini ada 3. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah, yaitu amal soleh dengan kita melaksanakan perintah Allah dan menjalankan menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, ini ada dengan kita melaksanakan puasa, mungkin dengan sholat dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang kedua, amal soleh terhadap manusia, terhadap sesama manusia, yaitu kita menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Kita berbuat baik kepada orang tua, membantu mereka, kemudian berbuat baik kepada guru, itu termasuk amal soleh. Pada teman juga. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu kita dengan menjaga kelestarian alam, kita tidak merusak.
Nah, mungkin yang terjadi saat ini seperti ada banjir di mana-mana itu salah satu akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri. Mungkin banyak yang menebang pohon dengan sembarangan tanpa melakukan reboisasi kembali, seperti itu. Kemudian manfaat dari amal soleh, apa sih manfaatnya? Nah, ternyata amal soleh itu yang pertama manfaatnya adalah kita akan diberi ampunan dan pahala yang besar dari Allah. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan tambahan petunjuk. Yang ketiga, kita akan diberi kehidupan yang lebih baik dan layak. Jadi orang yang beramal soleh itu nanti di dunia akan diberikan kehidupan yang layak, meskipun kelihatannya kok pas-pasan, tetapi ternyata berkahnya mungkin atau nantinya akan mendapatkan pahala ketika di akhirat. Kemudian dihapuskan dosa-dosanya. Jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan dulu, dan kemudian sekarang melakukan amal soleh, insya Allah akan terhapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, kita akan dijauhkan dari kerugian, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia jelas kita akan melihat orang yang beramal soleh tentu nanti akan mendapatkan sesuatu yang baik pula, entah rezekinya nanti akan dimudahkan, hubungan sosialnya juga, dan yang utama nanti di akhirat akan mendapatkan kebaikan. Nah, ternyata amal soleh ini sudah ada di dalam Al-Quran, perintahnya banyak sekali, tapi yang kita sampaikan di sini adalah satu yang sering kali kita baca ketika sholat, yaitu surat Al-Asr. Nah, ini yang kita ambil di ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali illal ladzina, kecuali orang-orang yang beriman. Satu, orang yang beriman. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan merugi adalah wa'amilus solihati, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Ternyata orang yang beramal soleh itu tidak akan mendapatkan kerugian ini, tentu baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu. Kemudian watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya tetap menaati kesabaran. Nah, ini ada 4 hal tadi yang sudah kami jelaskan. Kemudian dalam surat Al-Zalzalah kita juga sudah menghafalnya. Ternyata amal soleh ini nanti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan, amal soleh tadi seberat zarah pun. Kalau dulu dikatakan seberat biji sawi, namun sekarang ada yang lebih kecil, yaitu seberat atom. Itu dalam ilmu kimia. Niscaya Allah akan melihat balasannya. Nah, sekecil apapun Allah, maka Allah akan melihat, kita akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan sebaliknya, orang yang mengerjakan kejahatan, walaupun hanya sekecil zarah, itu nanti akan melihat balasannya pula. Nah, maka berdasarkan ayat ini, maka kita harus berusaha, sekecil apapun amal perbuatan kita, amal soleh, mari kita berusaha untuk melaksanakan. Nah, ini ada salah satu hadis juga yang menjelaskan tentang amal soleh. Nah, ini dari Abu Dzar Jundub bin Junada radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berkata kepadaku, janganlah sekali-kali kamu mencemooh perbuatan baik sekecil apapun, walaupun perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan terhadap saudaramu dengan muka berseri-seri. Nah, kalau ternyata hanya dengan menyambut saudara kita, saudara muslim kita ini dengan wajah berseri-seri, dengan tersenyum, ini sudah termasuk amal soleh. Maka mari kita berusaha untuk melakukan amal soleh ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan tentang contohnya amal soleh terhadap Allah, ada sholat, puasa, zakat, naik haji, membaca Al-Quran, itu contohnya. Kemudian terhadap manusia,
kita berkata yang jujur, santun, menolong kaum duafa, bersikap ramah, amal soleh terhadap alam tadi sudah saya sampaikan juga, membuang sampah pada tempatnya, melakukan penghijauan, itu contohnya. Baik, kita akan masuk materi yang kedua, yaitu tentang berbaik sangka. Baik sangka ini merupakan sikap terpuji yang harus kita miliki. Nah, baik sangka biasa kita namakan dengan husnudzon. Nah, husnudzon lawannya adalah suudzon, yaitu berburuk sangka. Ini perbuatan celah yang tentunya kalau suudzon itu akan mendatangkan mudarat, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Nah, sedangkan husnudzon nanti akan mendatangkan manfaat. Ada 3 macam berbaik sangka, hampir sama dengan amal soleh tadi. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah. Nah, orang yang berbaik sangka ini terhadap Allah akan senantiasa bersyukur. Ketika diberi kenikmatan bersyukur, ketika mendapatkan cobaan dia akan mencoba untuk bersabar. Nah, kemudian yang kedua ada berbaik sangka kepada diri sendiri. Nah, ini kita berbaik sangka kepada diri kita sendiri. Kita percaya diri, optimis. Nah, itu termasuk berbaik sangka. Kemudian yang terakhir ini yang sangat mungkin ya termasuk kita sulit, yaitu berbaik sangka kepada orang lain. Mungkin di antara kita ada yang sering sekali banyak yang hanya memikirkan bahwa orang lain itu jelek dan jelek. Mungkin kita jarang memikirkan sisi positifnya. Nah, ini tentu berbaik sangka kepada orang lain nantinya akan dapat menyatukan persatuan, persaudaraan ini akan semakin kuat. Nah, jika berburuk sangka ini akan memicu perpecahan, konflik. Nah, nanti tentu kita sebagai seorang muslim ketika kita mendapatkan berita negatif tentang saudara kita maka hendaknya kita melakukan klarifikasi, bertanya benar apa tidak seperti ini. Kok ada kabar ternyata si fulan ini melakukan korupsi misalnya, benar enggak? Kita tanya. Atau dalam Islam ini sering dinamakan dengan tabayyun, meminta penjelasan ini agar kita tidak terjerumus pada sikap curiga dan buruk sangka. Kemudian ternyata berbaik sangka itu banyak manfaatnya. Ini ada 9 yang disebutkan di sini, yakni yang pertama hidup menjadi tenang. Nah, kita kalau berbaik sangka hidup kita tenang, nggak akan berpikiran negatif terus. Nah, itu optimis juga. Yang kedua, bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan yang kita alami. Kita harus yakin bahwa ternyata ada hikmah ketika kita mendapatkan suatu kegagalan dalam usaha, dalam belajar kita. Mungkin kok saya belum bisa meraih juara 1, bagaimana ini? Oh, ternyata ada hikmah, ternyata kita harus belajar dan masih belajar. Nah, bahkan orang yang misalnya kita menghafalkan, katakan hanya menghafalkan surat An-Nas, Al-Falaq yang sering kebolak-balik mungkin. Kenapa kok saya menghafalkan surat Al-Falaq itu gak bisa-bisa? Ternyata di situ ada sisi baiknya, yaitu Allah ingin memberikan pahala yang lebih kepada kita. Kita ingat ternyata satu huruf saja kita mendapatkan 10 kebaikan. Kalau kita mengulang surat Al-Falaq 10 kali belum hafal, harus 50 kali. Nah, sudah berapa saja pahala yang kita dapatkan itu. Jadi ternyata ada hikmah di balik semuanya. Kemudian yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh, kuat, kokoh. Yang keempat, menjadikan seorang teguh pendirian karena tidak mudah menerima pengaruh buruk orang lain, tidak mudah percaya. Tidak mudah percaya dalam kabar-kabar yang jelek tadi ya. Nah, jadi bertabayun tadi yang lebih dahulu menjadikan seorang lebih kreatif, kemudian menyebabkan seorang tidak mudah putus asa, percaya diri tadi sehingga tidak mudah putus asa. Kemudian hubungan persaudaraan, persahabatan ini menjadi lebih baik, jelas ya. Dan
Yang kedelapan, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Dan terakhir, selalu senang, bahagia atas kebahagiaan orang lain. Tidak orang yang suka suudzon itu tentu ketika ada saudaranya yang mendapatkan sesuatu yang baik malah sedih, susah. Tapi ketika ada orang lain mendapatkan kesusahan, dia malah bahagia. Nah, itu tidaklah seperti itu. Baik, kemudian ternyata dalam Al-Quran pun juga sudah dijelaskan tentang baik sangka, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Nah, ini di dalam ayat ini dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau curiga, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Nah, jelas sekali di sini. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Nah, untuk kita yang namanya bangkai hewan saja kita nggak mau makan, apalagi dengan bangkai saudara kita, manusia yang sudah mati. Tentu kita akan merasa jijik. Nah, ini di ayat ini, surat Al-Hujurat ayat 12 ini, ada kandungan ayatnya. Yang pertama yaitu kita harus menjauhi perbuatan prasangka, karena prasangka itu dosa. Kemudian yang kedua, tidak boleh mencari keburukan orang lain. Yang ketiga, tidak boleh menggunjing satu sama lain. Nah, yang selanjutnya ternyata dalam hadis Rasulullah SAW ini juga pernah bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Nah, ternyata yang paling dusta, paling bohong ini adalah prasangka buruk. Kemudian ada yang terakhir, ini adalah contoh berbaik sangka. Contoh berbaik sangka yang pertama adalah baik sangka kepada Allah. Nah, ini contohnya ketika kita mendapatkan sakit, kita sedang sakit, kita harus berusaha untuk berpikiran positif, berbaik sangka kepada Allah, bahwa dengan sakit yang kita terima itu akan menggugurkan dosa-dosa kita yang sudah lalu, sehingga nantinya ketika kita di akhirat nanti, kita sudah tidak akan mendapatkan siksaan lagi dari Allah. Begitu, kita ambil sisi positifnya. Kemudian yang kedua, contoh dari berbaik sangka kepada diri sendiri. Nah, contohnya kita yakin mampu mengerjakan soal ujian dan yakin bahwa akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian yang ketiga, contoh berbaik sangka kepada orang lain. Nah, kita berusaha berpikir positif ketika melihat orang lain meraih kesuksesan. Ketika orang lain melakukan sesuatu hal, itu kita berusaha berpikiran positif. Jangan sampai kalau kita malah ada teman kita yang tadinya tidak mau ke masjid, kemudian dia ke masjid, kita malah udah mengatakan, wah, Pak Haji, Bu Haji. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Silahkan nanti dikerjakan tugas-tugasnya yang sudah tersedia di classroom. Nah, untuk penilaian keterampilan nanti kalian mempraktekkan tentang amal soleh atau baik sangka. Pilih salah satu. Yang paling mudah adalah beramal soleh memang. Silahkan nanti contohnya kalian menyapu, mencuci di rumah kalian, kemudian minta difoto. Itu adalah contoh yang perbuatan beramal soleh di rumah. Bahkan sholat, kalian sholat kemudian difoto, itu pun juga bisa. Mari kita akhiri dengan membaca lafal hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.